Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hapsia Ramadhani Putri. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini dengan judul 2 dekade penelitian tentang adopsi, pemanfaatan dan kesuksesan sistem intelijen bisnis, tinjauan literatur sistematis. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Hapsia Ramadhani Putri dengan NPM 062, kemudian ada Najla Nurul Mausufi dengan NPM 208, Hero Raksi Saragi dengan NPM 210, dan Aisyah Rahmanaura dengan NPM 361. Materi yang pertama yaitu Sistem Intelijen Bisnis atau BI. Sistem Intelijen Bisnis atau BI umumnya dikenal sebagai rangkaian solusi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis sejumlah besar data untuk memahami peluang, kekuatan, dan kelemahan mereka. Sistem BI adalah kombinasi alat seperti gudang data, pemrosesan analitik online atau OLAP, dan dashboard. Sebuah gudang data mengumpulkan data yang akurat, bersih, dan rinci dari berbagai sumber untuk menganalisis mendalam. Sedangkan pemrosesan analitik online atau OLAP mendukung analisis multidimensi secara real-time dan memungkinkan pengguna untuk menerapkan operasi seperti agregasi, penyaringan, roll-up, dan menelusuri detail misalnya produk, pelanggan, waktu, negara, dan wilayah. Selanjutnya, dashboard server sebagai aplikasi front-end untuk visualisasi data dan manajemen kerja. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat grafik, bagian, widget, dan laporan ad hoc, dan mengambil keputusan untuk melacak indikator kinerja utama bisnis. BI adalah sistem informasi yang mendukung proses keputusan dengan memfasilitasi lebih banyak agregasi, integrasi sistematis, dan pengolahan data tidak terstruktur dan terstruktur, menangani sejumlah data besar, menyediakan pengguna akhir dengan peningkatan kemampuan pemrosesan untuk menemukan pengetahuan baru, menawarkan solusi analisis, query ad hoc, laporan, dan perkiraan. Dengan meningkatkan persaingan dari bisnis online tradisional, solusi teknologi ini menjadi sangat penting bagi organisasi untuk meningkatkan praktik dan kinerja manajerial mereka, serta produk dan layanan mereka. Pasar BI meningkat di seluruh dunia sekitar 7,3% pada tahun 2017, dengan pendapatan hingga 18,3 miliar, dan diperkirakan akan mencapai 22,8 miliar pada akhir tahun 2020. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Area investigasi. 111 studi ditinjau untuk menentukan area penyelidikan utama mereka, yaitu adopsi, pemanfaatan, atau keberhasilan sistem BI. Oleh karena itu, kategorisasi topik penelitian diselaraskan dengan ketiga bidang investigasi ini berdasarkan fokus utama setiap studi. Kami mendefinisikan konsep adopsi, pemanfaatan, dan kesuksesan sebagai berikut. Kategori pertama, adopsi ditutupi oleh 28% total 111 studi. Studi-studi ini terutama berfokus pada bagaimana sistem BI diadopsi oleh pengguna akhir, sementara juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan dampak pada adopsi. Kategori kedua adalah pemanfaatan sistem BI, yang memiliki jumlah studi terbesar kedua, khususnya 38% seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Studi dalam kategori penelitian ini telah memberikan diskusi tentang perilaku pengguna terhadap sistem BI dan faktor motivasi yang memungkinkan pengguna untuk terus menggunakan sistem ini. Kategori ketiga adalah keberhasilan sistem BI, yang disoroti dalam 40% studi. Studi dalam kategori penelitian ini berfokus pada bagaimana organisasi mencapai kesuksesan melalui penggunaan sistem BI dan terutama membahas faktor keberhasilan dan hasil seperti dampak, manfaat, dan kinerja. Di antara teori atau model ini, model keberhasilan I.S. Dallon dan McLean atau D dan M, model penerimaan teknologi dan teori difusi inovasi ditemukan sebagai model yang paling umum digunakan dalam studi HUS sistem BI, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dallon dan McLean, model sukses IS adalah salah satu model yang paling banyak dikutip untuk menilai keberhasilan teknologi informasi. Model tersebut mengusulkan 6 dimensi keberhasilan SI, yaitu kualitas informasi, kualitas layanan, kualitas sistem, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Dimensi ini mencakup seluruh spektrum arus informasi dari produksi asli melalui konsumsi hingga pengaruhnya terhadap kinerja individu dan organisasi. Dalam konteks penelitian sistem BI, model D dan M tetap menjadi kerangka kerja yang paling berpengaruh dalam mengeksplorasi keberhasilan sistem BI. Sebanyak 16 studi mengadopsi kerangka kerja ini terutama membahas faktor-faktor penting untuk keberhasilan sistem BI dan cara sistem BI mempengaruhi kinerja pengambilan keputusan individu dan kinerja organisasi.
Kategori pertama adalah perspektif organisasi yang berfokus pada bagaimana keselarasan tujuan organisasi, strategi, rencana, dan prioritas dengan sistem BI yang memengaruhi sistem AUS. Kategori ini mencakup faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi seperti dukungan manajemen BI, dan strategi berbasis teknologi. Kategori kedua adalah perspektif sistem informasi yang berfokus pada pentingnya infrastruktur TI yang terukur dan fleksibel, antarmuka sistem yang mudah digunakan, dan sistem sumber dari data berkualitas tinggi untuk sistem BI AUS. Perspektif IS menunjukkan dampak dari faktor-faktor terkait IS seperti kemampuan teknologi BI, kualitas informasi, dan sistem dari infrastruktur PI. Kategori ketiga ada perspektif pengguna yang menunjukkan penyelidikan faktor-faktor yang berhubungan dengan manusia, seperti yang ditunjukkan pada analisis faktor kunci ini yang mengungkapkan bahwa faktor manusia sebagian besar telah diabaikan dalam studi sistem BI AUS. Beberapa penelitian telah mempertimbangkan perspektif pengguna atau terkait IS sebagai pemberi pengaruh paling penting bagi AUS. Lalu sistem BI sangat penting bagi organisasi karena kemampuan mereka untuk memprediksi, menalar, merencanakan, dan memecahkan masalah dengan cara yang meningkatkan proses keputusan organisasi, memungkinkan tindakan yang efektif, dan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Namun studi ini menemukan bahwa organisasi menghadapi banyak tantangan dalam hal adopsi sistem, penggunaan, dan keberhasilan implementasi. Beberapa tantangan disorot dalam studi terbaru. Salah satu tantangan yang penting untuk adopsi sistem BI adalah penerimaan dan penggunaan tingkat individu, tingkat penerimaan yang merupakan tantangan utama bagi manajemen. Dari perspektif ini, peneliti telah menyorot kurangnya motivasi, kemampuan pengguna untuk mengeksplorasi sistem dan logika sistem, serta kesalahan sistem sebagai tantangan utama di tingkat pengguna. Baik, yang selanjutnya ada kesenjangan pengetahuan dan prospek untuk penelitian masa depan. Pemeriksaan studi yang dipilih mengungkapkan bahwa penelitian tentang sistem BI AUS telah berkembang secara bertahap dan mendorong peningkatan minat dan perhatian di antara para sarjana dan praktisi selama dekade terakhir. Yang berarti, dari temuan tinjauan ini perlu dicatat bahwa perspektif organisasi dan SI sering dipertimbangkan saat menyelidiki adopsi, pemanfaatan, atau keberhasilan sistem BI, sementara perspektif pengguna kurang sering dipertimbangkan. Penerima pengguna individu dan pengguna yang efektif adalah salah satu tantangan terbesar bagi sistem BI. Sebuah organisasi tujuan mencapai pengembalian yang tinggi melalui investasi BI sangat bergantung pada pemanfaatan sistem BI yang efektif, yang pada gilirannya bergantung pada pengguna akhir. Di sisi lain, resistensi pengguna atau kurang dimanfaatkan sistem BI dapat mengakibatkan masa lalu kerja yang pada akhirnya menghasilkan kebutaan strategi dan kinerja bisnis negatif. Oleh karena itu, penting untuk memahami masalah tingkat individu dan menyelesaikannya untuk memanfaatkan manfaat penuh dari sistem BI dan untuk mengurangi risiko kegagalan implementasi. Lalu yang selanjutnya ada kesenjangan pengetahuan untuk 3 area tingkat pengguna. Yang pertama ada kompetensi TI individu, yang kedua ada perspektif pengguna, yang ketiga kinerja keputusan pengguna. Fokus pertama yang menjanjikan untuk penelitian masa depan adalah kompetensi TI pengguna, yaitu keterampilan terkait TI, pengetahuan TI, kemampuan, pemanfaatan atau karakteristik individu lainnya. Kedua, eksplorasi perspektif pengguna adalah penting karena perspektif positif pengguna terhadap kinerja sistem BI akan meningkatkan kemungkinan mereka menggunakan sistem dan pada akhirnya keberhasilan sistem. Dampak kinerja positif yang dirasakan akan mendorong pengguna untuk sering menerapkan sistem pada tugas rutin mereka. Ketiga, ketika informasi sangat penting untuk meningkatkan pengambilan keputusan manajerial, maka kinerja pengambilan keputusan akan relevan untuk evaluasi sistem informasi. Sistem BI adalah solusi yang biasanya dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Namun, pengukuran kinerja pengambilan keputusan individu sebagian besar hilang dari penelitian sistem BI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.